Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silsilatul Zahra, NPM 21120029, kelas SIP 2102. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Ilmu mengenai cara keterhubungan komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I per O. Selanjutnya tentang klasifikasi arsitektur komputer. Arsitektur von Neumann atau disebut mesin von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini, menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil, dinamakan I per O. Arsitektur RISC. RISC singkatan dari Reduced Instruction Set Computer, merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk negosiasi instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Selanjutnya tentang arsitektur CISC. Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer disebut CISC. Kumpulan instruksi komputasi kompleks adalah sebuah instruksi dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CISC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RISC. Selanjutnya tentang arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data. Selanjutnya tentang model-model komputasi arsitektur komputer. SISD merupakan singkatan dari Single Instruction. Single data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor saja. Singkatan dari Single Instruction Multiple Data SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama. Namun, setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka. Dan kita menggunakan 5 prosesor. Selanjutnya, MISD. Multiple Instruction Single Data menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama.
Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD, namun cara penyelesaiannya yang berbeda. MIMD merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Selanjutnya tentang struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi. Dalam buku ini akan banyak dikaji seputar struktur internal komputer. Central Processing Unit atau disebut CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja, yaitu memori utama berfungsi sebagai penyimpan data, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan satu kernel. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Selanjutnya tentang fungsi komputer. Fungsi dasar sistem komputer prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu pertama, fungsi operasi pengolahan data. Fungsi komputer sebagai alat memindahkan data dengan memindahkan data dari peripheral atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Contoh, keyboard ke screen, jarak lebih jauh, maka proses komunikasi data. Kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Data dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer atau baca dan sebaliknya atau tulis. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data. Pemindahan data dari lokasi memori internal ke memori eksternal dan perangkat input maupun output. Yang keempat, fungsi operasi kontrol pengontrolan dari suatu sistem berdasarkan sistem kerja yang dikontrol melalui kinerja prosesor maupun memori. Selanjutnya tentang evolusi dan kinerja komputer. Sejarah komputer. Generasi pertama tabung vakum 1945 sampai 1955 ENIAC. ENIAC ialah Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1946. Dirancang dan dibuat oleh John Maury dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL. Selanjutnya tentang evolusi dan kinerja komputer. Unit kontrol maupun ALU berisi lokasi-lokasi penyimpanan yang disebut register, yaitu pertama, Memory Buffer Register atau MBR, berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima dari memori. Yang kedua, Memory Address Register atau MARC, untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Yang ketiga, Instruction Register atau disebut IR, berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi.
Yang keempat, Instruction Buffer Register atau IBR digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan Word di dalam memori. Program counter atau PC berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Yang ke-6, akumulator atau AC dan multiplier quotient atau MQ digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut ini. Data transfer memindahkan data di antara memori dengan register-register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Yang kedua, conditional branch, perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Yang ketiga, conditional branch, perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Yang keempat, arithmetic, kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU, address modify, instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Generasi kedua, transistor. Pada tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. IBM 794. Komputer ini dilakukan pada tahun 1962. Kemajuan IBM 794 adalah adanya Instruction Backup Register atau IBR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Generasi ketiga, Integrated Circuits. Pada tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Sistem 360 merupakan kelompok komputer pertama yang terencana. Karakteristik komputer kelompok ini adalah yang pertama, set instruksi mirip atau identik. Dalam kelompok komputer ini berfungsi model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Yang kedua, sistem operasi mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen sehingga apabila kebutuhan menuntut penggantian komputer, tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. Yang ketiga, kecepatan yang meningkat. Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. Yang keempat, ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi modelnya akan diperoleh semakin besar memori yang digunakan. Yang kelima, harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya maka harganya semakin mahal. Generasi keempat, Very Large Scale Integration. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya FLSI. Paket FLSI dapat menampung
10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 404. Mikroprosesor 404 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Selanjutnya tentang Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan dari data perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga CPU. Cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi CPU yang digunakan. Selanjutnya tentang komponen utama CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya. CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU. CPU tersusun atas beberapa komponen yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas sendiri. Yang kedua, control unit. Bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Register. Register adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun untuk pengolahan selanjutnya. Selanjutnya tentang fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU IPRO, perpindahan data dari CPU ke modul IPRO dan sebaliknya. Pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Instruction Address Calculation atau IAC yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Yang pertama, instruction fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding atau OAC, yaitu menganalisis instruksi untuk
menemukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang ketiga, operan address calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang keempat, operan fetch atau OF adalah mengambil operan dari memori atau dari modul IO. Yang kelima, data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang keenam, operan store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya tentang fungsi interrupt. Fungsi interrupt adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Hampir semua modul memiliki mekanisme yang dapat menginspirasi kerja CPU. Memori adalah yang selanjutnya tentang memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Selanjutnya, memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Selanjutnya tentang operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat tertentu, yaitu pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1/0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Selanjutnya tentang transfer rate, yaitu Tn sama dengan Ta tambah N per R. Tn sama dengan waktu rata-rata untuk membaca atau menulis N bit. Ta sama dengan waktu akses rata-rata. N sama dengan jumlah bit. R sama dengan kecepatan transfer dalam bit per detik atau bps. Selanjutnya tentang satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte atau 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte. Dinyatakan dalam watt. Panjang watt yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. RAM. RAM atau bisa disebut random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Selanjutnya tentang ROM. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan.
Selanjutnya tentang set instruksi. Set instruksi atau instruction set sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Disebut juga machine code atau bahasa mesin. Bahasa aslinya juga berbentuk binary assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih bahasa yang dapat mudah dimengerti. Karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer. Operasi CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dieksekusinya. Instruksi-instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Elemen-elemen instruksi mesin. Kode operasi menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan, misalnya ADD 1/0. Operasi itu dispesifikan oleh sebuah kode biner, dikenal sebagai kode operasi. Elemen instruksi mesin diantaranya adalah yang pertama operan kode atau opcode. Menspesifikasi operasi yang akan dilakukan kode operasi berbentuk kode biner. Yang kedua, source operand reference. Operasi dapat berasal dari satu sumber. Operand adalah input operasi. Yang ketiga, result operand reference. Hasil operasi atau keluaran operasi. Yang keempat, next instruction reference. Menginformasikan CPU ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyboard atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Simbol yang digunakan bukan karakter yang ada dalam abjad, tapi ada pada keyboard kita seperti dan sebagainya. Tipe atau jenis-jenis instruksi. Data processing, arithmetic, dan logic. Instruction data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Data select memory instruction sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen-komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu dalam penggunaan komputer. Memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, akan tetapi istilah computer stack sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal seperti halnya hard disk. Selanjutnya, set instruksi. Set instruksi pengalamatan yang paling sederhana. Operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Operan sama dengan file. Alamat umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2 bit paling kiri sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda digeser ke kiri hingga maksimum word data. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus.
Selanjutnya tentang bahasa assembly. Merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer. Namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi yang mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Assembly adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, point register. Register yang digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori, yaitu instruction point atau IP, stack point atau SP, base point atau BP. Yang keempat, index register digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi, yaitu source index atau SI, destination atau index atau DI. Yang kelima, flag register menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori operasi. Overflow, seek, dan trap. Perbedaan program COM dan exe. Program COM yaitu lebih pendek dari file exe, lebih cepat dibanding file exe, hanya dapat menggunakan satu segmen. Ukuran file maksimum 4 KB atau ukuran satu segmen. Sulit untuk mengakses data atau prosedur yang terletak pada segmen yang lain. Kalau program exe yaitu lebih panjang dari file COM, lebih lambat dibanding file COM, bisa menggunakan lebih dari satu segmen, ukuran file tak terbatas sesuai dengan ukuran memori. Mudah mengakses data atau prosedur pada segmen yang lain. Tidak bisa dibuat dengan debug. Selanjutnya tentang operasi penambahan, pengurangan, dan perkalian. ADD untuk menambah dalam bahasa assembly digunakan perintah ADD dan ADC serta INC. Perintah ADD digunakan dengan sintaks. ADD tujuan asal. Perintah ADD ini akan menambahkan nilai pada tujuan dan asal. Hasil yang didapat akan ditaruh pada tujuan. Dalam bahasa Pascal sama dengan instruksi tujuan. ADC, perintah ADC digunakan dengan cara yang sama pada perintah ADD, yaitu ADC tujuan asal. Sub tujuan asal, perintah sub akan mengurangkan nilai pada tujuan dengan asal. Hasil yang didapat akan ditaruh pada tujuan. Dalam bahasa Pascal sama dengan instruksi. SBB tujuan asal. Perintah SBB akan mengurangkan nilai tujuan dengan asal dengan cara yang sama seperti perintah sub. Kemudian hasil yang dapat dikurangi lagi dengan curly flag. Mul, sumber. Di sini dapat berupa suatu register 8 bit. MIS, BL, BH, register 16 bit. MIS, BX, DX. Selanjutnya operasi pembagian. Bila sumber merupakan operan 8 bit seperti bit div BH, maka komputer akan mengambil nilai pada register AX dan pembaginya dengan nilai BH. Hasil pembagian 8 bit ini akan disimpan pada register AL dan sisa dari pembagian akan disimpan pada register AH. Selanjutnya tentang modul I/O. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral.
Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah pirintari yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Selanjutnya tentang manajemen perangkat I/O. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi, dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses. Yang kedua, menangani instruksi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Peripheral, perangkat eksternal yang dihubungkan modul I/O seringkali disebut perangkat peripheral, yang menginstruksikan CPU untuk melakukan suatu operasi apabila tidak ada keyboard. Selanjutnya tentang fungsi modul I/O. Data buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan. Perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Struktur modul input atau output. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI. Klasifikasi perintah I/O. Yang pertama, perintah kontrol, yaitu perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. Yang ketiga, perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Yang keempat, perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. Yang selanjutnya tentang sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan sebagai subsistem. Sedangkan bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer. Data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Control bus atau saluran alamat. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke seluruh alamat dan penggunaan data. Struktur interkoneksi dan interkoneksi bus. Komponen tersusun atas komponen-komponen atau modul. CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Selanjutnya tentang operasi aritmatika. Operasi yang dilakukan selalu. Penjumlahan termasuk bit. Selanjutnya tentang pengurangan atau overview. Pengubahan dari bilangan positif ke negatif dengan 2S komplement. Overflow atau overview. Jika penjumlahan dua bilangan n digit menghasilkan n tambah 1 digit, maka disebut dengan overflow. Penjumlahan dengan komputer digital, overflow menjadi masalah karena ukuran register yang terbatas. Komputer perlu mendeteksi adanya overflow. Overflow tidak akan terjadi pada saat penjumlahan bilangan yang berbeda tanda. Perkalian. Operasi pengalian lebih rumit dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan, baik dalam hardware maupun software. Pengalian
unsigned integer. Pengalian meliputi pembentukan beberapa perkalian parsial untuk setiap digit dalam multiplier. Bila bit multiplier sama dengan 0, maka hasil pengaliannya 0. Bila bit multiplier 1, maka hasil pengaliannya sama dengan multiplier. Hasil pengalian akhir diperoleh dengan penjumlahan perkalian parsial tersebut. Pengalian dua buah integer biner n bit menghasilkan hasil perkalian sampai 2n bit. Pengalian dengan algoritma pengalian di atas, 1011 dikali 1101 sama dengan 10001111. Perkalian unsigned dan komplement. Ada beberapa cara untuk menangani hal tersebut. Konversi multiplier dan multikan jadi positif. Dikalikan dari komplement 2 dari hasilnya jika tanda multiplier dan multiplikan berbeda. Menggunakan algoritma lain yang tidak memerlukan transformasi, misalnya algoritma bot. Algoritma bot memiliki kelebihan kecepatan proses perkaliannya relatif terhadap pendekatan langsung. Pembagian komplement, muatkan divisor ke M, dividen ke A dan Q. Dividen diekspresikan sebagai komplement. Operasi tersebut akan berhasil bila tanda A sesudah dan sebelum operasi. Penambahan, pengurangan perkalian, dan pembagian FP. Penambahan dan pengurangan. 4 fase dasar algoritma penambahan dan pengurangan bilangan floating point. Periksa apakah salah satunya bilangan 0, alik signifikan atau samakan eksponen, tambahkan atau kurangkan signifikan, normalisasi hasil. Perkalian dan pembagian FP. Perkalian dan pembagian floating point relatif lebih sederhana dibandingkan operasi penambahan dan pengurangan. Selanjutnya tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata, menjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi. DOS. Sistem operasi DOS adalah Disk Operating System, merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Inc. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. BlackBerry OS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion atau RIM untuk lini BlackBerry smartphone. Android dengan logo uniknya yaitu robot hijau. Sebetulnya sudah ada sejak lama, namun semenjak tahun 2009 perkembangan Android meleset dengan cepat. Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Dapat spesifikasi prosesor termasuk FSB dan mengganda. Kecepatan bus atau FSB terdapat sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti multiplier adalah 11. Hitung FSB untuk CPU Intel dengan rumus FSB sama dengan FSB nominal bagi 4
FSB nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh kami, FSB sama dengan 800 MHz atau 4 sama dengan 200 MHz. Perhitungan kecepatan RAM. Pembacaan kecepatan memori akan menunjukkan jumlah variabel yang cukup menentukan kecepatan dari sebuah memori umumnya adalah frekuensi memori dan timing memori tersebut. Spesifikasi RAM memiliki ukuran 4 GB total dengan tipe DDR3. Sedangkan berjalan di mode dual channel memiliki frekuensi 803.2 MHz atau tepatnya DDR3 atau 606 MHz. Bandwidth adalah data yang keluar masuk atau upload download ke akun Anda. Contoh, ketika Anda menerima atau mengirim email, asumsikan besarnya email yang diterima atau dikirim adalah 4 KB. Berarti secara teori akan untuk bandwidth 1000 MB atau 1.000.000 KB. 1 juta. Anda bisa kirim 250 email atau berbagai variasi antara kirim atau terima, misalnya 100 kirim 150 diterima. Ini hanya contoh untuk penjelasan bandwidth. Bus speed adalah rasio kecepatan core yang menghubungkan dengan komponen seperti memori dan chipset. Biasanya kecepatan ini dinyatakan dalam satuan MHz, MHz, berdasarkan frekuensi yang berjalan padanya. Selanjutnya tentang penjadwalan proses. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses. Maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Preemptive scheduling, ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu yang pertama pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Yang keempat pada saat proses berhenti. Selanjutnya tentang dispatcher. Adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dengan dispatch latency. Algoritma penjadwalan. Freeze-come preserved scheduling atau FCFS. Shortest job scheduler atau SJF. Priority atau scheduling. Round robin scheduling, multi-level queue scheduling, multi-level feedback queue,
two-level scheduling. First come, first served scheduling, proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Shortest job scheduling, proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses. P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Priority scheduling. Scheduling tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Contoh, jika ada 5 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan CPU burst round-robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan VCVS, hanya saja bersifat prime type. Digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Misalkan ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.